Audiobook, aku bacain sedikit Broken String, Kepingan Masa Muda yang Patah, A Memoir by Aurélie Moermans. Prolog, Broken String, sebuah memoir tentang manipulasi dan bertahan hidup. Tidak semua kisah dimulai dengan pada suatu waktu. Sebagian kisah dimulai saat tak ada seorang pun yang melihat, ketika seorang gadis terlalu muda untuk mengerti apa yang sedang terjadi dan terlalu takut untuk mengatakan dengan suara keras, inilah kisahnya. Bukan versi yang dipoles, bukan versi yang diinginkan orang lain untuk ia ceritakan, melainkan yang sebenarnya. Mentah, sunyi, dan akhirnya bebas. Memoir ini ditulis berdasarkan ingatan pribadi penulis. Beberapa nama, tempat, dan detail identitas telah diubah atau dihapus demi menjaga privasi. Kisah-kisah yang diceritakan di sini menggambarkan pengalaman dan kenangan penulis sejujur-jujurnya sesuai yang ia ingat. Introduction, peringatan isi trigger warning. Memoir ini memuat kisah nyata tentang manipulasi emosional, pemaksaan, perundungan, pelecehan seksual, dan kekerasan psikologis. Semua pengalaman ini dibagikan dengan kejujuran dan kehati-hatian. Namun beberapa bagian mungkin terasa berat atau memicu kenangan bagi para penyitas dan pembaca yang sensitif. Tolong baca dengan perlahan, sesuai ritme yang membuatmu merasa aman. Keselamatan dan ketenanganmu jauh lebih penting daripada menuntaskan satu bab. Buku ini tidak ditulis untuk membuka luka lama, melainkan untuk memecah sunyi. Jika kamu juga memanggul rasa sakit yang sama, jika kamu juga memanggul rasa sakitmu sendiri, semoga kata-kata ini mengingatkan bahwa kamu terlihat dan bahwa kamu tidak sendiri. 1. Kesempatan sekali seumur hidup. Namaku Aurélie dan ini adalah kisahku. Ikuti aku kembali ke tempat dan waktu yang membentuk diriku, bahkan ke momen-momen yang dulu sempat ingin kulupakan. Kisahku dimulai dari orang tuaku. Mamaku saat itu masih sangat muda ketika mengandungku, sedangkan papaku lebih tua, tapi masih jauh dari kata mapan dan belum tahu pasti apa yang ia inginkan dari hidupnya. Saat itu, sekadar bertahan hidup saja sudah sulit, jadi memiliki rumah terasa mustahil. Ada hari-hari ketika papaku berdiri di antrean bank makanan berharap mendapat sumbangan bahan makanan agar kami bisa bertahan. Begitu rapuhnya hidup mereka waktu itu. Setiap hari adalah pertanyaan baru, setiap makan malam hasil improvisasi. Beberapa bulan sebelum aku lahir, nenekku Alida meninggal dunia. Aku tak pernah sempat mengenalnya, tapi namanya dijadikan nama tengahku agar sebagian dirinya selalu hidup dalam diriku. Kepergiannya membuat duka, tetapi di baliknya datang sebuah berkah yang tak terduga. Apartemen kecil peninggalannya di Brussels menjadi tempat berteduh bagi orang tuaku. Itu bukan rumah yang ideal, hanya apartemen mungil dan tua dengan lorong gelap menuju tangga curam. Dindingnya polos, ruang-ruangannya sempit, seolah saling menekan. Tempat seperti itu bukanlah pilihan, tapi satu-satunya kesempatan yang mereka punya. Dan di ruangan sempit itulah dua jiwa yang belum siap harus belajar menjadi dewasa dalam semalam. Di sanalah aku lahir, di Brussels. Orang-orang menyebutnya ibu kota Eropa, tapi bagiku itu hanyalah rumah dengan jalan-jalan yang tenang, langit abu-abu, toko roti yang harum oleh penaut coklat hangat, dan sepeda-sepeda yang melaju bahkan di bawah hujan dingin. Kami tidak punya banyak, tapi selalu ada makanan di meja. Mamaku bekerja sebagai asisten rumah tangga di seberang rumah kami dan kadang menjaga anak teman untuk menambah penghasilan. Sementara papaku mengambil pekerjaan apapun yang bisa, bahkan mengumpulkan sampah di taman asalkan kami bisa hidup. Asalkan kami bisa tetap hidup. Teman-teman berbagi apapun yang mereka mampu, sekantong makanan, pakaian bekas, atau barang yang sudah tak terpakai. Hal-hal kecil seperti itu berarti jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Aku tidak pernah meminta hadiah ulang tahun atau uang jajan.
Mungkin pernah sekali dua kali, tapi jarang. Aku tahu betapa keras orang tuaku bekerja dan aku tak ingin membuat dompet mereka semakin menangis. Tapi mereka tetap memberikanku hadiah dan justru itu yang membuatku lebih menghargainya. Setiap kali aku membuka bungkus hadiah, aku selalu memikirkan pengorbanan di baliknya dan diam-diam berharap mereka menyimpan saja uangnya untuk diri mereka sendiri. Rasa bersalahnya selalu lebih besar daripada senangnya. Tumbuh dalam keadaan seperti itu membentukku. Aku patuh, nilainya lumayan dan jarang membantah. Walau kalau kau tanya papaku, mungkin ia akan cerita lain. Aku anak yang pendiam, pemalu, hanya lucu di rumah, tempat aku suka membuat keluargaku tertawa. Tak ada hal yang mencolok tentangku. Aku bukan yang tercantik atau paling populer. Hanya anak tinggi kikuk yang selalu merasa sedikit berbeda. Setiap kali kakekku memberiku uang saku, aku simpan hati-hati, tidak pernah buru-buru menghabiskannya. Aku sudah belajar dari kecil bahwa uang tak datang dengan mudah, jadi setiap koin terasa berharga, seolah harus bisa bertahan selamanya. Aku masih cukup beruntung kalau papaku tidak tiba-tiba meminjamnya. Karena kalau sudah begitu, uang itu tak akan kembali. Saat aku tanya kemana perginya, dia entah pura-pura lupa, entah pura-pura tidak tahu apa-apa. Aku juga tidak diizinkan sering keluar seperti anak-anak lain. Orang tuaku protektif. Dan aku memang pemalu sejak awal. Jadi kurangnya pergaulan membuatku canggung secara sosial, tipe anak yang membeku di keramaian dan hanya hidup di kehangatan keluarga. Beberapa hal memang tidak berubah, aku masih kikuk, hanya sedikit lebih pandai berpura-pura tidak. Sebelum masuk TK, mamaku yang mengajariku segalanya, karena papaku jarang ada di rumah. Aku tidak sadar ada yang berbeda sampai aku mulai sekolah dan mendengar betapa lain cara mamaku berbahasa Perancis. Kosakatanya terbatas, logatnya agak patah. Anak-anak lain memakai kata-kata yang belum pernah aku dengar dan beberapa bahkan tidak mengerti ketika mamaku berbicara pada mereka. Saat itu aku merasa berbeda. Aku juga salah satu dari sedikit anak yang berkulit sawo matang dan itu membuatku semakin menonjol. Seolah wajah dan suaraku sama-sama mengkhianatiku, mengingatkanku bahwa aku tak sepenuhnya cocok dengan dunia di sekitarku. Selama 3 tahun pertama sekolah dasar, aku dibully oleh 2 anak populer di kelas, Esther dan Emily. Bulian mereka bukan cuma kata-kata tapi juga fisik. Perlahan rasa percaya diriku hancur. Saat usiaku 7 tahun, keadaan keluarga mulai membaik. Papa mulai mendapat pekerjaan yang lebih stabil. Hidup kami terasa sedikit lebih ringan. Setahun kemudian adikku Jeremy lahir. Walau masih jauh dari kata kaya, rumah kami mulai terasa lebih tenang. Saat aku berusia 9 tahun, aku pindah ke Diepenne, kota kecil di pesisir yang penduduknya berbicara dalam bahasa Belanda. Untuk pertama kalinya aku tinggal di rumah sungguhan, bukan apartemen sempit. Tapi aku harus memulai dari nol dengan bahasa yang sama sekali tidak aku mengerti. Dalam 2 tahun aku sudah lancar berbahasa Belanda dan berprestasi di sekolah. Dari ratusan siswa yang mencoba masuk kelas Greek Latin, hanya 9 orang yang diterima dan aku salah satunya. Aku belajar dengan tekun dan bermimpi menjadi dokter suatu hari nanti. Namun, hidup punya rencana lain. Sesuatu terjadi yang akhirnya membawaku meninggalkan Belgia dan kembali ke tanah kelahiran mamaku, Indonesia. Mamaku tidak pernah mengajariku bahasa Indonesia karena ia tidak pernah berencana kembali ke sana. Jadi aku tiba tanpa bisa satu kata pun, mungkin 1-2 kalimat, tapi itu saja. Belgia adalah tempat kelahiranku, tapi aku selalu merasa sedikit tidak selaras, seolah langkahku tak pernah seirama dengan dunia di sekitarku. Mungkin karena itu, ketika sesuatu yang baru dan menggetarkan akhirnya datang, aku langsung berlari ke arahnya tanpa ragu. Semuanya dimulai saat salah satu kunjungan kami ke Bandung ketika aku berusia 13 menjelang 14 tahun. Segalanya mulai berubah di sana.
Nenekku menghabiskan hari-harinya di depan televisi, menonton sinetron Indonesia. Suatu sore, ketika acara favoritnya sedang tayang, ia menoleh padaku dan bertanya, "Kenapa kamu nggak jadi artis aja kayak dia?" Aku tertawa. "Aku jadi artis?" Kedengarannya konyol, tapi ia tidak sedang bercanda. Ia bilang gadis di layar itu seumuranku, hanya berperan lebih tua. Dan entah kenapa, ada sesuatu di dalam diriku yang bergetar. Orang-orang sering bilang aku seharusnya jadi model. Aku tidak pernah percaya sampai rasa bosan membawaku ke sekolah modeling musim panas itu. Aku pikir aku akan mencoba 1-2 kelas saja sekadar mengisi waktu. Bagi anak 13 tahun yang terjebak di rumah nenekku, apapun lebih baik daripada tidak ada kegiatan sama sekali. Namun, ketika sampai di sana, mereka bilang aku harus membayar paket 2 bulan penuh. Bahkan, kalau hanya ingin ikut 1 kelas. Aku akan meninggalkan Bandung seminggu kemudian, jadi dengan kecewa aku bilang aku batal daftar. Sebelum kami keluar gedung, aku melihat selebaran di meja lobi. Fresh Multi Talent 2007, sebuah kompetisi bakat. Warna biru mengkilap, desainnya asal tapi menarik. Aku mengambilnya begitu saja. Mereka mencari anak muda berbakat sesuai judulnya. Aku tidak punya pengalaman apapun, tapi satu kata membuat mamaku tertarik. Gratis. Ia berkata, "Kenapa enggak? Jeremy juga bisa ikut." Jeremy 8 tahun lebih muda dariku. Ia meniru suara yang kulakukan. Aku merasa seperti panutannya, pahlawannya selain Spider-Man. Kompetisinya diadakan di sebuah mall di Bandung. Itu kali pertamaku tampil di depan orang asing. Aku menyanyikan Ziggy, lagu Prancis dari Celine Dion. Aku tidak tahu kenapa tidak terpikir memilih lagu yang lebih mudah, tapi entah bagaimana aku berhasil membawakannya. Untuk bagian akting, aku tampil dalam bahasa Prancis juga karena bahasa Indonesia aku belum kuat. Membuatnya penampilan mungkin terlalu berlebihan. Aku benar-benar gemetar, lampu terasa membakar wajah. Aku tak tahu apa yang kulakukan, tapi aku berusaha sekuat tenaga. Keesokan paginya aku membuka koran dan melihat fotoku di antara para finalis. Fotoku ada di baris depan. Nenekku menunjuknya sambil berkata, "Ini pasti bukan kebetulan. Dari semua fotoku memang diletakkan paling depan." Bagi nenekku, itu tanda. Di antara finalis lain, foto Jeremy juga sama. Foto Jeremy juga ada di bagian anak-anak. Entah bagaimana kami berdua sama-sama lolos dari ratusan peserta audisi. Untuk masuk babak final, kami ternyata harus membayar Rp500.000. Aku memohon pada mamaku berjanji tidak akan meminta hadiah ulang tahun atau Natal tahun itu. Setelah panjang perdebatan, mamaku akhirnya setuju, tapi kami harus berbohong pada Jeremy. Aku masih terlalu kecil untuk mengerti. Ia masih terlalu kecil untuk mengerti. Kami bilang padanya bahwa ia sudah menang dan tidak perlu kembali. Mamaku tidak sanggup membayar untuk 2 anak sekaligus. Final diadakan di studio besar. Rasanya nyata meski tak disiarkan di TV. Di belakang panggung waktu terasa berjalan sangat lambat sampai akhirnya kami dipanggil. Musik tegang mengalun, lampu menyala panas, dan jantungku berdetak kencang saat juri utama, seorang model terkenal, berjalan melewati kami satu persatu. Langkahnya penuh wibawa. Ketika ia sampai di depanku, ia berhenti, menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum dan membisikkan sesuatu di telingaku. Aku tidak mengerti sepatah kata pun, tapi terlalu malu untuk mengakuinya, jadi aku hanya tersenyum dan mengangguk, berharap itu bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Yang dengan nasibku mungkin saja memang pertanyaan. Beberapa detik kemudian ia memberiku selempang juara pertama. Kainnya halus seperti sutra, nyaris terlepas dari bahuku, tapi aku genggam erat-erat. Aku menang. Setelah itu aku dibawa ke Jakarta untuk audisi. Audisi pertama brutal. Aku tidak hafal naskah, jadi mereka mengizinkanku membaca
tapi tetap saja susah. Audisi kedua lebih buruk. Mereka memintaku menghafal semua kalimat, tapi aku nyaris tak paham artinya, hanya mengulang suara tanpa makna. Audisi ketiga berbeda. Mereka lebih tertarik pada ekspresi dan penampilanku. Mereka memintaku berakting dalam bahasa Perancis atau Belanda. Aku memilih Perancis dan berimprovisasi sebagai remaja emo yang memberontak dan bertengkar dengan ibunya. Aku tidak tahu kenapa memilih tema itu, tapi entah bagaimana rasanya bebas. Karena tak ada yang mengerti, aku bisa mengatakan apapun yang ingin ku katakan. Semua itu terjadi hanya dalam 1 minggu. Kabur seperti mimpi yang terlalu cepat. Setelah audisi di Jakarta, aku tidak berharap apapun. Bagiku itu sekadar pengalaman unik. Sesuatu untuk diceritakan pada teman-teman sekolah. Tidak lama kemudian aku sudah kembali ke Belgia. Di kamar berdinding oranye penuh dengan poster Avril Lavigne. Kembali ke kelas seolah tidak ada yang terjadi. Aku yakin semuanya sudah berakhir. Aku tak pernah membayangkan semuanya akan menyeberangi samudra menyusulku, sampai suatu hari nenekku menelepon. Rumah produksi terakhir tempatku audisi ingin aku kembali ke Indonesia. Mereka menawariku peran utama. Aku tidak percaya di sekolah. Setiap kali ada pementasan teater, aku tidak pernah mau ikut berakting. Aku selalu memilih paduan suara, berdiri di belakang. Bahkan di sana pun, saat tak ada yang melihatku, aku diam-diam berdoa agar acara segera selesai. Dan sekarang aku diminta memerankan tokoh utama dalam sebuah sinetron. Rasanya tidak nyata, tapi aku bersemangat. Mungkin di ujung dunia aku bisa menjadi seseorang yang baru, seseorang yang sedikit lebih keren dan berani. Aku masih ingat kata Papa, kesempatan seperti itu tidak datang 2 kali. Ini kesempatanmu untuk hidup yang lebih baik. Mamaku di sisi lain tidak seantusias itu untuk kembali ke Indonesia. Ia sudah membangun kehidupan yang nyaman di Belgia, tapi ia akhirnya rela meninggalkannya demi aku. Setelah urusan kewarganegaraan ganda selesai, kami berkemas dan pergi. Peran pertama terdengar seperti mimpi, tapi bahasa menjadi tembok yang besar. Aku berdiri di lokasi syuting sambil memegang naskah yang nyaris tak kupahami, mengangguk pada arahan sutradara sambil panik dalam hati. Aku merasa tidak pantas, seolah sedang memerankan seseorang yang belum menjadi diriku. Ternyata menjadi keren dan percaya diri tidak semudah yang kubayangkan. Setelah beberapa proyek, aku beralih ke iklan. Iklan lebih mudah tanpa dialog, hanya gerak, ekspresi, dan nengok di waktu yang tepat. Senyum di momen yang pas, berputar, makan mie goreng seolah itu mengubah dunia, mengubah hidupmu. Itu bisa kulakukan. Tak lama kemudian aku mulai mendapat banyak pekerjaan, dan dalam beberapa minggu aku bisa syuting 2 kali. Aku bisa syuting 2 iklan sekaligus. Aku tahu ini terdengar seperti pamer, tapi ya itu kenyataan. Di usia 15 tahun, aku sudah membantu membayar tagihan rumah. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang kuhasilkan karena semuanya masuk ke rekening mamaku. Tapi aku tidak peduli, aku memang hanya ingin membantu. Rasanya seperti awal dari sesuatu yang besar. Namun di luar pekerjaan, aku masih remaja yang tidak sepenuhnya paham dunia di sekitarku. Aku tidak tahu cara berdandan dengan benar, aku takut pergi sendirian, aku belum punya banyak teman, hanya orang-orang yang kukenal di lokasi syuting. Aku tidak lagi bersekolah di tempat umum, hanya berpindah antara belajar di rumah, bekerja, dan tidur. Siklus itu berulang tanpa akhir. Aku tumbuh dalam banyak hal, tapi dalam hal cinta aku tidak tahu apa-apa. Satu-satunya pengalaman yang kumiliki hanyalah satu kencan di Belgia dengan seorang anak laki-laki yang menciumnya. Ciumannya berantakan dan aku benci. Aku melakukannya hanya karena semua teman sekelasku sudah pernah berciuman, kecuali aku. Dalam perjalanan pulang, aku mengusap bibirku dengan lengan sweater bergaris hitam putih. Aku belum siap. Sampai aku bertemu Tom. Kami bertemu di sebuah acara di Jakarta dan ia mendapat nomorku dari teman. Suatu malam,
Suatu malam ia menelepon. Tidak tahu bahwa mamaku yang memegang ponselku setelah jam tertentu. Mamaku memarahinya karena menelepon larut malam, terutama setelah tahu ia jauh lebih tua. Tapi ketika tahu ia seorang aktor terkenal, nadanya berubah. Ia percaya seseorang dengan citra publik seperti itu tidak akan berani berbuat gegabah. Kami sempat beberapa kali berkencan, kami berciuman, dan ketika ia menginginkan lebih, aku berkata aku ingin menunggu sampai menikah. Ia bilang aku kuno, aneh, terutama untuk orang Eropa. Aku tidak peduli, aku pergi. Aku sempat heran karena ia sering bicara tentang iman, bahkan pernah bertanya apakah aku akan pindah agama jika kami menikah karena keyakinan kami berbeda. Aku kira itu berarti ia menghargai iman, tapi ternyata tidak. Momen itu tertinggal di benakku, membuatku berpikir ulang tentang arti cinta, tentang bagaimana seharusnya cinta itu terlihat. Aku selalu mengagumi mamaku karena hal itu. Ia hanya pernah bersama satu pria, papaku. Aku ingin seperti itu bukan karena naif, tapi karena kupikir itu hal yang indah, langka, dan layak dijaga. Mungkin juga karena namaku yang ketiga, Mary, seperti Virgin Mary. Dulu aku agak canggung karenanya, tapi itu selalu mengingatkanku pada kemurnian, pada sesuatu yang suci yang pantas dipertahankan. Lalu datanglah Zin, aktor sinetron yang seperti tidak pernah lepas dari karakternya. Ia dramatis, intens, dan palsu. Ia bicara dengan alis naik turun dan suara yang sengaja dibuat dalam, seolah kedalaman bisa diperankan. Kadang di tengah percakapan matanya tiba-tiba berkaca-kaca dan aku akan menoleh setengah berharap melihat kamera tersembunyi. Ketika aku bilang, ini tidak bisa diteruskan, ia menampilkan perpisahan paling teatrikal yang bisa kubayangkan. Aku sempat takut tapi lebih banyak merasa lega. Aku tahu aku baru saja menghindar dari sesuatu yang salah. Aku pergi tanpa menoleh, tidak terjebak dalam dramanya. Karena saat itu sudah ada seorang laki-laki yang berkata aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Laki-laki itu Bobby. Meskipun dari segi usia seharusnya ia disebut pria. Bagian 2. Kita lihat. Aku berusia 15 tahun saat pertama kali bertemu Bobby. Dan Bobby saat itu sudah mendekati usia 29 tahun. Kami dipasangkan dalam sebuah iklan, berperan sebagai sepasang kekasih, padahal seharusnya aku tidak ada di sana. Panggilan casting itu khusus untuk model dewasa. Manajerku tahu, tapi dia mengangkat bahu seperti itu bukan masalah. Kamu tulis saja 21. Mau kerjaannya atau tidak? Kamu tulis saja 21. Mau kerjaannya atau tidak? Katanya seolah berbohong soal umur hanyalah hal biasa dalam dunia ini. Aku ragu sejenak, lalu mengambil spidol menuliskan 21 di papan casting dan aku pun mendapat pekerjaan itu. Itu bukan pertama kalinya aku melihat Bobby. Kami pernah berpapasan di iklan lain sebelumnya. Aku masih ingat tindik tepat di bawah bibir bawahnya, anting di kedua telinga yang menangkap cahaya saat ia bergerak, rantai tebal di lehernya yang lebih mirip kalung anjing daripada perhiasan. Ia memakai celana kargo bermotif kamuflase dengan satu rantai lagi menjuntai dari belt loop. Tetapi di kakinya hanya ada sandal jepit tipis. Seluruh penampilannya tampak kasar dan abai, seperti ia ingin membuktikan bahwa ia tidak butuh polesan untuk menonjol. Waktu itu ia punya pacar, seseorang yang jauh lebih tua dariku, mungkin sebaya dengannya. Perempuan itu pendiam, nyaris tak terlihat, berdiri di sisinya tanpa bicara kepada siapapun. Ia tetap menempel sementara Bobby tertawa dan bercakap keras dengan semua orang. Tampak seperti ia sendiri pun tidak tahu harus menempatkan diri di mana. Saat kami kembali dipasangkan sebagai pasangan, mereka sudah putus. Aku tidak pernah tahu cerita lengkapnya, hanya bahwa mereka tidak lagi bersama. Ia tidak tampak patah hati, ia terlihat siap seperti sudah lama move on. Belakangan ketika ia bercerita tentang perempuan itu, caranya memalukan.
Bau badannya parah sekali. Ia tertawa di lokasi syuting, cukup keras untuk didengar semua orang. Benar-benar menjijikkan. Aku sampai harus bernapas lewat mulut supaya bertahan. Orang-orang tertawa. Aku ikut tersenyum, tetapi di dalam hati aku bertanya, bukankah dia dulu menyukainya? Kenapa ia berkata begitu? Dan kenapa di depan begitu banyak orang? Ada sesuatu dari ucapannya yang menempel di kepalaku. Lucu karena cara ia menyajikannya, tetapi tetap kejam. Ia juga sering bercerita hal-hal lain, cerita yang membuat dirinya tampak pahlawan dan orang lain jadi penjahat. Itulah polanya. Meski saat itu aku belum tahu. Ia lalu bicara tinggi tentang dirinya dan entah bagaimana orang-orang mempercayainya. Di lokasi syuting, Bobby magnetis. Suaranya besar, percaya diri, tipe laki-laki yang harus menjadi pusat perhatian. Ia selalu membawa gitar, bukan karena ia mencintai permainannya, melainkan karena itu membuatnya tampak bagus. Gitar itu sama banyaknya properti seperti instrumen. Ia bercanda dengan bagian lampu, menggoda penata rias, mengobrol dengan tim wardrobe seperti kawan lama. Ia ingin semua mata tertuju padanya dan memang begitu. Begitu pula aku. Ia mulai mengirimiku pesan-pesan lucu ketika kami masih syuting. Awalnya hanya komentar konyol tentang orang-orang di set. Gurauan kecil di belakang mereka untuk memancing tawa, tetapi aku tahu apa maksudnya. Ia menyukaiku dan ia tidak menutupinya. Aku akui aku juga tertarik. Ia tampak dewasa, menawan, dan di mataku yang 15 tahun, ia seperti cowok paling populer di sekolah. Hanya saja lebih tua, lebih keras, lebih lucu. Malam itu adeganku berlangsung sampai keesokan pagi, sedangkan bagiannya sudah selesai sejak malam sebelumnya. Namun ia tetap tinggal di set, menungguku sampai selesai. Aku tidak benar-benar mengerti kenapa ia melakukan itu, karena kalau aku setelah bekerja sejak pagi, aku pasti langsung pulang. Tetapi rasanya menyenangkan tidak sendirian, seolah ada teman yang menemaniku melewati jam-jam panjang. Usai syuting, ia menawarkan untuk mengantar kami pulang. Saat itu kami belum punya mobil dan meski sempat ragu, ia bersikeras sambil tersenyum. Tidak apa-apa, katanya. Terlihat tidak berbahaya. Kami pun naik. Sepanjang perjalanan, ia begitu menawan tanpa usaha, melontarkan lelucon kepada mamaku, membuat adikku Jeremy tertawa di kursi belakang, bertingkah seolah sudah lama mengenal kami. Itu melucuti kewaspadaan, tidak menyeramkan, belum. Hanya terasa muda, akrab, seperti ia memang pantas berada di sana. Seperti ia sudah menemukan jalan masuk dan aku bahkan tidak sadar pintunya sudah terbuka. Sejak hari itu, ia sering muncul di rumah kami. Berkata kebetulan sedang di sekitar situ, padahal rumahnya lebih dari 1 jam jauhnya. Kami percaya. Ia mengirim pesan terus-menerus, bertanya tentang hidupku, berkata ia merindukanku dan juga merindukan keluargaku. Ia berkata, kemurnianmu itu langka. Kamu itu langka, kamu tidak seperti gadis-gadis liar di luar sana. Aku mempercayainya. Tidak ada anak laki-laki yang pernah berkata begitu padaku. Yang kutemui sebelumnya hanya peduli soal ciuman, tergesa masuk ke sesuatu tanpa benar-benar melihatku. Tetapi Bobby memandangku seolah ada yang lebih, seolah siapa diriku penting. Di matanya aku bukan sekedar gadis lain. Untuk pertama kalinya aku merasa istimewa. Ia membawa camilan untuk adikku, sesuatu yang manis untuk mamaku. Tidak pernah datang dengan tangan kosong. Ia tahu cara melipat dirinya di dalam sebuah keluarga seakan itu naluri. Ia juga mulai menemaniku bekerja, menunggu berjam-jam di lokasi syuting seolah ia tidak punya urusan lain. Pada awalnya aku bilang pada diri sendiri itu manis, bahwa ia cukup peduli untuk memberikan waktunya. Aku suka ada seseorang yang hadir hanya untukku. Tetapi di bawah kenyamanan itu ada sesuatu yang lebih berat yang belum bisa ku beri nama. Rasanya seperti utang yang tak terlihat, seolah aku berhutang padanya untuk setiap jam yang ia habiskan menunggu. Aku
tidak tahu kenapa merasa begitu karena sebagian diriku memang ingin ia ada. Mungkin aku tidak terbiasa, mungkin aku tidak tahu bagaimana menerima perhatian seperti itu. Ini sesuatu yang belum pernah kurasakan dan kebaruannya membuatku sekaligus bahagia dan cemas. Seperti hadiah yang tidak tahu bagaimana ku genggam tanpa menjatuhkannya. Aku menyukainya, aku berpikir begini rasanya diinginkan. Bukan hanya karena rupa, bukan hanya karena hal yang biasanya dicari anak laki-laki, melainkan karena diriku. Kupikir aku telah menemukan seseorang yang benar-benar melihatku. Jakarta tetap belum terasa seperti rumah. Di sana aku justru makin pendiam, terlalu tidak percaya diri dengan logatku untuk banyak bicara. Aku merindukan sepi di Belgia, kenyamanan berbicara dalam bahasa Perancis, cara jalanan kosong saat malam. Di Jakarta aku bekerja, audisi, perlahan mulai dikenali orang asing di mall. Aku belum terkenal tetapi wajahku mulai terlihat dan keterlihatan membawa beban. Papaku masih di Belgia, namun untuk melihat semua ini akan mengarah kemana? Papaku masih di Belgia, menunggu untuk melihat semua ini akan mengarah kemana. Jika aku berhasil, ia akan ikut pindah, tetapi untuk saat ini ia bertahan di sana. Begitu yakin pekerjaanku stabil, ia berencana menjual rumah di Belgia yang masih ia cicil dan pensiun di Indonesia, memulai hidup yang lebih tenang. Untuk sementara hanya mama, adikku, dan aku. Mamaku melakukan semuanya, melindungiku, mengatur pekerjaan, menuntunku melewati dunia yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya mengerti. Ia selalu tegas. Aku lebih takut mengecewakannya daripada aku takut pada Jakarta. Jika aku tidak pulang sebelum jam 7, rasanya sama seperti sebaiknya tidak pulang. Pernah suatu kali di Jakarta aku menonton film dengan seorang teman. Setelah membeli tiket, aku menyelipkan uang kembaliannya ke saku. Aku tahu itu ceroboh, tetapi aku terlalu malas mengeluarkan dompet lagi. Film sudah dimulai dan kami bergegas masuk. Belakangan saat ku periksa, uang itu hilang. Pasti jatuh ketika aku tergesa-gesa. Hanya 50.000 rupiah, tetapi aku panik seperti dunia runtuh. Aku memohon kepada temanku untuk meminjamkan uangnya, berjanji akan ku bayar kembali. Hanya agar aku bisa melangkah masuk ke rumah sambil memegang selembar uang di tangan. Begitulah takutnya aku mengecewakan mamaku. Ketika aku lebih kecil, masih di Belgia, Papa menanamkan takut dengan caranya sendiri, lebih lewat kata-kata daripada tindakan. Ancaman favoritnya adalah internet, sekolah asrama yang ia gambarkan seperti hukuman. Kalau kamu tidak menurut Papa, Papa kirim kamu ke internet, katanya. Jarinya sudah mengetik di komputer seolah semuanya sedang diurus. Aku percaya aku masih kecil dan ia membuatnya terdengar nyata. Seakan tasku sudah terkemas dan kereta menunggu. Pernah juga waktu aku baru 11 tahun, aku diundang ke pesta ulang tahun. Sebelum berangkat, ia menatapku dan berkata, "Kalau Papa tahu kamu pakai narkoba, kamu akan mengalami sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang mengubah hidupmu selamanya. Kamu akan lihat." Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa narkoba. Kami hanya akan minum Fanta dan makan kue, tetapi caranya bicara tenang dan pasti membuatku meragukan diri sendiri. Mungkin aku buruk dan belum menyadarinya. Di pesta itu, ia menelepon rumah. Ibu temanku tampak tidak nyaman saat menyerahkan telepon padaku. Suaranya masih mengancam. "Kamu hati-hati, Papa peringatkan kamu," katanya. Aku malu sekali, orang-orang di sekitarku menatap dengan cemas. Itu salah satu dari sedikit momen ketika aku mencoba merasa seperti remaja normal, menyatu dengan anak-anak lain, dan bahkan di sana pun papaku menemukan cara untuk menandai aku sebagai berbeda. Aku tersenyum kikuk, berpura-pura tidak apa-apa, tetapi di dalam aku merasa terbuka tanpa pelindung. Aku bukan takut dikirim pergi, aku takut ia sungguh percaya aku tidak bisa dipercaya, bahwa ia tidak melihat siapa aku, hanya melihat pantulan diriku yang lebih muda. Ia pernah sembrono dan kurasa
Ia ketakutan aku akan menjadi seperti dirinya. Tetapi alih-alih membimbing dengan lembut, ia mengajariku takut, dan rasa takut itu kubawa bertahun-tahun. Bukan hanya padanya, tetapi juga pada diriku sendiri. Bagian hidup itu berakhir, tetapi sesuatu yang lain dimulai. Bobby datang, dan ia tidak menyelinap pelan-pelan ke duniaku. Ia ada di sofa kami, di meja makan kami, hadir dengan cara yang tidak terasa seperti penyusup. Memang tidak perlu. Semakin sering ia ada, semakin kecil dunia di luar. Aku berhenti mengirim pesan kepada teman, berhenti pergi keluar kecuali untuk bekerja. Ia memenuhi hari-hariku dan pikiranku. Ia tidak terasa seperti kendali. Ia terasa seperti cinta, meski aku tidak tahu seharusnya cinta terasa bagaimana. Beberapa minggu kemudian ia memintaku menjadi pacarnya. Itu terjadi di bioskop. Hanya kami berdua. Filmnya Drag Me to Hell, salah satu yang paling menakutkan yang pernah ku tonton. AC menyemburkan hawa dingin yang membekukan ruangan dan aku duduk kaku di kursi. Lengan rapat di sisi tubuh, aku bisa merasakan ia mencuri pandangan dari balik gelap. Menunggu aku menoleh, tetapi mataku tetap ke layar. Adegan-adegannya menakutkan, namun begitu pula kenyataan bahwa ia duduk di sebelahku menunggu momen yang tepat. Kepalaku penuh pertanyaan dan tak bisa ku jawab. Apakah aku siap? Apakah ini salah? Ia hampir 30, aku 15. Bagaimana kalau ia mengharapkan lebih dari yang bisa ku beri? Rasa takut dari film bercampur dengan gelisah di dadaku sampai aku tidak tahu mana yang membuat jantungku lebih berdegup kencang. Ketika kredit bergulir dan layar dipenuhi nama, aku masih tidak berani menoleh. Aku menatap lurus seolah huruf-huruf putih itu bisa melindungiku. Lalu pelan tetapi tegas ia meraih dan memutar wajahku. Sebelum aku sempat bereaksi, ia menciumku dan kemudian matanya menatapku. Ia bertanya lembut, "Kamu mau jadi pacarku?" Aku ragu, ia jauh lebih tua. Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa mengimbanginya? Apakah aku sedang membuat kesalahan? Bagaimana mungkin aku berkata tidak setelah lebih dari sebulan memberinya harapan, setelah melihatnya terus-menerus, bahkan ketika ia yang mengundang dirinya sendiri. Lalu ia tersenyum menyentuh tanganku dan menunggu. Aku berkata ya, pelan. Bahkan aku sendiri tidak yakin aku bersungguh-sungguh. Lalu pelan-pelan aku menyampaikan batasanku. Kalau kamu mau lebih dari sekadar ciuman, aku tidak bisa. Aku ingin menunggu sampai menikah seperti mama. Mama hanya pernah bersama papa. Aku sangat takut dengan jawabannya karena anak-anak yang sebelumnya dekat denganku selalu pergi begitu tahu tidak akan ada apa-apa selain ciuman. Ia tertawa, matanya menyipit ketika berkata, "Nanti kita lihat." Jantungku tersentak gelisah. Nanti kita lihat, maksudnya apa? Kita akan melihat apa? Apakah itu janji atau ancaman? Ia pasti melihat kebingungan di wajahku karena tak lama kemudian ia melunak. Suaranya lebih ringan. Aku bercanda, tentu saja. Kalau kamu belum siap, ya belum siap. Aku mau kamu karena kamu. Jangan pikirkan itu. Kata-katanya terdengar lembut, tetapi ada sesuatu yang terasa seperti hafalan. Penghiburan yang dirancang untuk melucuti. Aku mempercayainya. Kenapa tidak? Anak-anak sebelumnya belak-belakan berkata mereka tidak bisa bersamaku tanpa lebih. Tetapi Bobby berkata, aku sudah cukup. Meski begitu, sesuatu di dalam diriku goyah. Cara ia tertawa, cara ia mengucapkan nanti kita lihat, meninggalkan jejak. Sebuah rasa yang belum bisa kuberi nama. Ia menciumku lagi, mula-mula lembut, lalu menekan ketika aku masih terkejut bahwa kami kini sepasang. Aku tidak berkata apa-apa. Aku membiarkannya meyakinkan diri sendiri bahwa beginilah artinya pacaran. Dengan anak laki-laki yang ku kenal, afeksi selalu privasi, malu-malu, nyaris tersembunyi. Bersama Bobby tidak ada keraguan, tidak ada jeda, rasanya tidak lazim, hampir terlalu berani. Dan aku masih mencoba mengerti apakah memang beginilah rasanya bersama seseorang yang jauh lebih tua. Aku keluar dari bioskop itu dengan jantung berdebar, bukan karena filmnya, melainkan karena pikiran bahwa mungkin aku seharusnya tidak berkata ya.
Bagian 3. Tanda pertama. Dalam perjalanan pulang ke apartemen, aku diam saja, menatap keluar jendela, masih berusaha memproses semuanya. Bahasa Indonesiaku belum lancar, aku baru pindah dan sebagian besar waktu aku memilih diam karena takut salah bicara. Ia menatapku sejenak lalu berkata, "Aku tahu bahasa Indonesianya belum terlalu bagus, tapi kamu harus belajar buat lebih bisa berkomunikasi. Hubungan cuma bisa jalan kalau kalian saling bicara." Kata-katanya terasa berat. Aku sudah cukup canggung dan ragu pada diri sendiri, dan sekarang seolah aku gagal dalam sesuatu yang bahkan belum benar-benar kumulai. Aku tersenyum lemah, tapi di dalam rasanya perih, seperti aku sudah gagal menjadi cukup. Ia menatap wajahku dan tersenyum miring. "Jangan tegang, ayo kasih aku ciuman." Ia menepuk pipinya, menunggu. Aku condong dan mencium pipinya ringan, masih kikuk, masih mencoba memahami apa artinya tiba-tiba punya pacar. Lalu ia menggulung lengan kaosnya menunjukkan bagian atas lengannya. "Sekarang, kamu udah jadi pacarku. Kamu harus tahu apa yang aku suka. Aku geli di sini. Kalau kamu cium di sini, aku suka banget," katanya lalu menambahkan dengan senyum licik. "Apalagi kalau kamu jilat." Aku mengangguk dan tersenyum tipis, tapi tidak bergerak. Aku tertawa kecil dengan gugup, berharap itu cukup. Untungnya mobil mulai melambat ketika kami hampir di apartemen. Kepalaku berdenyut, dadaku menegang, seperti tubuhku tahu sesuatu yang pikiranku belum mengerti. Aku bilang pada diri sendiri, ini cuma karena hari yang panjang, lampu, kebisingan, tapi jauh di dalam ada sesuatu yang membuatku gelisah. Di dalam apartemen, ia jadi lebih berani. Aku bilang pada mamaku kalau kepalaku pusing. Sebelum mamaku sempat menjawab, Bobby menyelip berkata aku sebaiknya istirahat, dan tepat di depan mamaku ia menyuruhku berbaring dengan kepalaku di pangkuannya. Aku ragu, aku belum pernah bersikap manja begitu di depan mamaku. Rasanya aneh, bahkan memalukan. Tapi ia memaksa membelai rambutku perlahan seolah hal itu biasa. Suara televisi mengisi ruangan. Cahaya lampu kuning membuat semuanya terasa hangat dan nyaris normal, dan mamaku berbicara pada kami seperti tak ada yang aneh. Ketika ia berdiri untuk pamit, ia mencium bibirku di depan mamaku. Singkat, tapi cukup membuatku tidak nyaman. Begitu pintu tertutup, rasa bersalah langsung datang. Aku tidak berani menatap mamaku. Ia menatapku dan bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi di sini?" Aku mengaku. Ia menembak aku, "Kami sekarang pacaran." Reaksinya hampir datar, sebuah senyum kecil diikuti nasihat untuk tetap belajar. Aku merasa sedikit terkejut bahkan kecewa. Bagian dari diriku sempat takut soal perbedaan usia. Tapi mamaku begitu tenang dan aku paham alasannya. Tak satu pun hubunganku sebelumnya pernah bertahan lama, jadi ia pikir ini juga akan sama. Lebih dari itu, ia percaya aku tahu cara menjaga diri, bahwa prinsipku akan melindungiku. Bagi mamaku, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di hari-hari awal itu, Bobby sudah mulai bertanya apakah suatu hari aku mau menikah dengannya. Aku tidak langsung menjawab karena aku tidak pernah mau bicara soal selamanya kalau tidak benar-benar yakin. Bagiku, janji adalah hal sakral, bukan sesuatu yang diucapkan hanya untuk menyenangkan pacar. Saat ia melihat aku ragu, ia marah. "Kenapa kamu harus mikir?" katanya tajam. Untuk menghindari pertengkaran, aku tersenyum dan menjawab, Iya, tentu saja." Wajahnya langsung cerah, hampir seperti anak kecil. Lalu ia berkata, "Yeay, aku janji suatu hari aku bakal nikahin kamu." Lalu ia menambahkan dengan senyum bangga, "Tapi kamu tahu kan, aku bukan tipe orang yang suka janji. Aku orang yang kasih bukti, bukan kata-kata." Waktu itu kedengarannya seperti lelucon, tidak serius, tidak berbahaya. Aku hanya tersenyum kembali. Dalam hatiku, pernikahan masih terasa jauh. Aku 15 tahun dan bagiku pernikahan adalah sesuatu yang terjadi di masa depan. Mungkin saat aku 30, setelah aku bekerja, hidup dan membangun diriku sendiri. Dan jujur saja, dengan jarak usia kami,
Aku bahkan tidak menganggap itu mungkin. Saat aku berusia 30, ia akan jauh lebih tua. Pekerjaan berjalan terus. Iklan yang kami bintangi awalnya hanya 3 episode, direkam sekaligus. Tapi ketika promosi dimulai, Bobby memastikan semua orang tahu kami juga pasangan sungguhan. Pekerjaan kami hanya mempromosikan operator seluler di acara TV, tapi ia mengubah setiap penampilan menjadi ajang pamer kemesraan. Penonton menyukai ide tentang kisah cinta di balik layar. Hype-nya makin besar dan klien memutuskan menambah episode lain. Penonton menyukai ide tentang kisah cinta di balik layar. Hype-nya makin besar dan klien memutuskan menambah 2 episode lagi. Sehari sebelum syuting lanjutan, aku punya pekerjaan lain, iklan parfum. Bobby ikut menunggu seharian. Studio penuh dengan aroma tajam buatan, udara manis menusuk hidung. Lampu-lampu menyala terang saat aku berdiri di depan kamera. Aku kelelahan, tapi ia tak pergi, terus mengawasi. Di sela pengambilan gambar, sikapnya berubah. Aku punya adegan singkat dengan salah satu figuran pria yang bahkan nyaris tidak kukenal. Dan tiba-tiba ia marah, ia menuduhku genit, padahal kami tidak bertukar kata selain senyum sopan. Setelah suasana tenang, ia malah mengejek pria itu. Bilang wajahnya mirip banci, seolah dengan itu ia bisa merasa lebih baik. Saat semuanya berakhir, hari sudah hampir fajar. Langit masih gelap ketika ia mengantar kami ke lokasi syuting iklan berikutnya. Mama duduk di depan, Jeremy di sebelahku di kursi belakang. Mereka berdua tertidur cepat, kelelahan. Mobilnya sedan biru tua, mesinnya berdengung halus, kursinya berbau kulit bercampur asap rokok. Bobby memutar lagu Alter Bridge berulang-ulang, band favoritnya. Ia begitu terobsesi sampai mengubah nama artisnya agar punya marga Tionghoa Indonesia, agar punya marga yang sama dengan salah satu anggotanya, menghapus nama Tionghoa Indonesia yang ia miliki sejak lahir. Bagiku, itu agak konyol, seperti anak-anak di Facebook yang mengubah nama belakangnya jadi Bieber. Tapi baginya itu keren. Ia suka memakai nama marga Italia. Katanya karena wajahnya lebih mirip orang barat daripada Tionghoa. Aku tidak tahu siapa yang membuatnya percaya begitu. Tapi entah bagaimana ia percaya. Aku berusaha tetap menemaninya mengobrol, tapi tubuhku terlalu lelah dan akhirnya aku tertidur. Saat kami tiba, ia membangunkanku. Wajahnya tegang. Ia tidak bicara apa-apa. Saat kami berjalan menuju ruang rias, lalu menarikku ke samping karena ia tidak suka bertengkar di depan orang. Itu memalukan, katanya selalu. Nanti orang gosip. Ia tipe yang akan menertawakan pasangan lain jika mereka bertengkar di depan umum. Yang pertama kali membuat lelucon soal itu, jadi ia menolak hal yang sama terjadi pada kami. Tapi dari kejauhan aku tahu Mama sudah melihat sesuatu. Saat itulah ia meledak. Kamu bikin aku merasa kayak sopir. Gimana bisa kamu tidur sementara aku nyetirin kamu dan keluargamu? Kamu seharusnya mijitin aku, nyium aku, berterima kasih, kasih semangat. Aku juga capek, tapi aku tetap nyetirin kalian semua dan ini yang aku dapat. Aku berdiri di sana, masih setengah mengantuk, bingung bagaimana hal sekecil itu bisa berubah jadi pertengkaran lagi. Jantungku berdebar, dadaku panas. Aku ingin bilang aku sudah berusaha sebaik mungkin di set, tapi kata-kata itu tersangkut. Entah bagaimana, selalu saja salahku. Sampai saat itu, pertengkaran kami hanya hal kecil, salah paham atau kalimatku yang ia pelintir. Tapi ini pertama kalinya kemarahannya begitu terbuka. Mama mulai melihat polanya. Sejak aku berpacaran, aku tidak terlihat lebih bahagia, justru lebih berat. Ia bertanya, tapi jawabanku selalu sama. Itu salahku, Ma. Aku bikin dia marah. Dan mungkin aku memang percaya. Setiap pertengkaran seolah membuktikan itu benar. Ia selalu menemukan cara untuk memutarbalikkan segalanya, membuatku merasa akulah yang gagal. Ia akan menanyai hal-hal yang bahkan tak terpikir olehku. Seperti malam ketika tiba-tiba ia menuntut, kalau kamu benar cinta sama aku, kamu pasti tahu nama baptisku, apa namaku, lengkap.
Aku mendadak kehilangan kata-kata. Aku ingat sekali saat syuting iklan pertama kami, jauh sebelum dekat, dia pernah menyebutkan rangkaian nama yang panjang sekali. Aku tertawa dan bilang, panjang banget namanya. Tapi itu hanya dibahas sekali dan aku tidak pernah menyangka akan jadi semacam ujian di kemudian hari. Tentu saja aku tidak ingat semua katanya. Aku nggak ingat, kataku pelan. Wajahnya mengeras, suaranya meninggi. Pacar macam apa kamu ini? Namaku aja kamu gak tahu. Aku berusaha mencintai kamu, mencintai keluargamu. Aku lakukan semuanya buat kamu dan kamu bahkan gak ingat namaku sendiri. Dan kita berdua tahu kamu kadang susah banget dicintai. Aku menciut di dalam, bertanya-tanya apakah memang benar aku salah. Kalau lupa satu hal kecil berarti aku tidak pantas untuknya. Ia tak pernah melewatkan kesempatan untuk mengingatkanku pada semua yang sudah ia lakukan, menghitungnya seperti catatan utang, lalu datang tuduhan tajam. Dan kamu udah ngelakuin apa? Aku satu-satunya yang berjuang di hubungan ini. Setiap hubungan selalu berakhir sama, denganku makin mengecil. Yakin aku yang bersalah. Ia lebih berpengalaman, lebih dewasa, sedangkan aku belum pernah benar-benar berhubungan sebelumnya. Jadi aku bilang pada diri sendiri, aku yang harus mengejar, belajar, minta maaf, jadi lebih baik. Itu jadi kebiasaan. Apapun yang terjadi, aku yang minta maaf. Rasa utang yang dulu tak kasat mata kini berubah jadi kata-kata, dan kata-kata itu menancap dalam. Bahkan sebelum ia melangkah masuk apartemen, kami sudah tahu ia datang. Dentingan rantai yang tergantung di celana jeansnya bergema di lorong. Suara kecil yang entah kenapa terasa berat. Lama-kelamaan bunyi itu jadi bagian dari apartemen kami. Sama akrabnya dengan bunyi pintu atau dengung televisi. Bahkan ketika ia tidak ada, aku belum bebas. Ia menuntut kabar terus-menerus. Aku memegang ponsel setiap saat, melapor di mana aku berada, dengan siapa, sedang apa. Jika aku terlalu lama membalas, ia menuduhku. Kalau aku membalas cepat, tetap saja salah. Setiap pesan jadi ujian baru. Kadang kami bertengkar hanya karena aku salah ketik saat menulis aku sayang kamu. Itu terjadi karena aku selalu terburu-buru, takut kalau terlalu lama ia menuduhku selingkuh. Tapi terburu-buru membuat jariku ceroboh dan itu jadi masalah lagi. Aku tidak pernah bisa menang. Kadang aku membiarkan ponsel menyala di sebelahku supaya bisa langsung membalas kalau namanya muncul di layar. Tapi itu pun berbalik. Jika ia melihatku terlalu lama online, ia menuntut tahu dengan siapa aku bicara. Ia bilang kalau aku benar mencintainya, aku tak punya alasan bicara dengan laki-laki lain, dan akhirnya ia memaksaku menghapus semua kontak laki-laki di BBM, BlackBerry Messengers, aplikasi yang semua orang pakai waktu itu.